Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar persamaan logaritma. Tapi sebelum kalian belajar persamaan logaritma, pastikan kalian sudah mempelajari materi konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Perhatikan di sini ada 6 bentuk persamaan logaritma yang akan kalian pelajari. Untuk video kali ini, kalian akan belajar 3 bentuk persamaan logaritma, yaitu untuk persamaan logaritma bentuk umum, A log fx sama dengan A log p. Kemudian bentuk yang kedua yaitu A log fx sama dengan A log gx, dan bentuk umum yang ketiga yaitu A log fx sama dengan B log fx. Oke, kita mulai saja ya untuk persamaan logaritma yang pertama. Namun, sebelumnya, kita ingat kembali, misalnya ada suatu fungsi logaritma fx sama dengan a log x, syarat basis di sini, yaitu nilainya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian, syarat numerusnya atau x-nya lebih dari 0. Nah, syarat ini akan kita gunakan dalam persamaan logaritma. Oke, kita masuk ke bentuk umum yang pertama, yaitu A log fx sama dengan A log p. Untuk persamaan logaritma bentuk yang pertama, kita bisa menggunakan sifat A log fx sama dengan A log p, maka kita selesaikan dengan cara menyamakan fx dengan p. Jadi fx-nya sama dengan p. Syaratnya adalah basisnya harus sama. Ingat syarat basis, dia lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ada syaratnya yaitu fx dan p-nya nilainya lebih dari 0. Kita ke contoh ya. Oke, di sini Bu Farah memberikan 2 contoh. Nomor 1, 2 log x tambah 1 sama dengan 4. Nomor 2, 5 log x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti kita ubah ke bentuk umumnya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan 2 log x tambah 1 sama dengan 4. Bentuk umumnya adalah A log fx sama dengan A log p. Berarti 4 ini kita ubah menjadi bentuk logaritma. Bentuk logaritma yang bagaimana? Di mana basisnya itu 2. 4 bisa kita ubah menjadi 2 log 16. Setelah itu, kita gunakan sifat, yaitu samakan numerusnya. X tambah 1 sama dengan 16. Kemudian kita selesaikan, maka nilai X-nya sama dengan 16 dikurangi 1. Di sini ya, angka dikumpulkan dengan angka. Maka X-nya nilainya sama dengan 15. Jangan lupa kita harus menguji syaratnya. Ingat bahwa numerusnya lebih dari 0. Di sini ada numerus yang berupa fungsi, ya, X tambah 1. Nah, berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 15 ke fungsi pada numerusnya ini. X tambah 1, maka X-nya kita ganti 15, ditambah 1, sama dengan 16. 16 nilainya lebih dari 0. Maka, X sama dengan 15 adalah penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian yaitu 15. Untuk nomor 2, langkahnya sama, berarti satunya harus kita ubah menjadi bentuk logaritma dengan basis 5. Kita ikuti pada soalnya. Ya, 1 itu sama dengan 5 log 5. Oke, sampai sini. Kalau sudah dinyatakan dalam bentuk umum, berarti kita samakan numerusnya. X kuadrat min 5x tambah 9 sama dengan 5. Oke, kita selesaikan dengan cara ruas kanan disama dengan 0, karena ini adalah bentuknya bentuk kuadrat. Maka akan menjadi X kuadrat min 5x tambah 9 kurang 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat min 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Maka didapatkan X min 4, X min 1. Ya. Maka nilai X yang kita dapatkan adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Apakah sudah selesai? Belum. Kita harus menguji syarat numerusnya. Harus lebih dari 0. Numerusnya yang mana? Berarti yang bentuk kuadrat ini ya. X kuadrat min 5x
plus 9. Jadi nilai X yang sudah kita dapatkan di sini, kita substitusikan pada numerus, dan nilainya harus lebih dari 0 jika X-nya itu adalah suatu penyelesaian. Kita periksa, maka untuk X sama dengan 4, ya, di sini X-nya diganti 4 menjadi 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 tambah 9 dihitung sama dengan 5. 5 nilainya lebih dari 0, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Kemudian kita periksa juga, kita cek untuk X sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 9. Ya, kita hitung hasilnya 5. Nah, 5 itu lebih dari 0, berarti X sama dengan 1 juga penyelesaian. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 2 ditulis 1, 4 seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua ya. Untuk bentuk yang kedua, bentuk umumnya adalah A log Fx sama dengan A log Gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan logaritma bentuk yang kedua, kita bisa menggunakan sifat, yaitu jika ada A log Fx sama dengan A log Gx, jika dan hanya jika Fx-nya sama dengan Gx. Jadi kita menyamakan numerusnya. Kita samakan Fx dengan Gx. Atau ditulis Fx sama dengan Gx. Oke, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soalnya. Ada dua contoh persamaan logaritma bentuk 2, yaitu 2 kali log 3 ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Kemudian nomor 2, log x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan log 2 min x. Oke, untuk penyelesaian contoh yang pertama, yaitu dengan cara kita ubah ke dalam bentuk umum dulu. Oke, perhatikan di sini tidak ada basisnya ya. Kalau tidak ada basisnya artinya basisnya adalah basis 10. Kemudian kita harus ubah 2 kali log 3-nya ini menggunakan sifat logaritma ya. Jika ada 2 kali log, berarti 2-nya kita bisa pindah menjadi suatu pangkat pada numerusnya. Didapatkan log 3 kuadrat ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Nah, kita hitung 3 kuadrat itu kan 9 ya. Maka akan berubah menjadi log 9 ditambah log 2x sama dengan log 3x ditambah 1. Oke, untuk ruas kiri, bentuknya masih penjumlahan. Ya, kita selesaikan. Gunakan sifat penjumlahan pada logaritma, artinya numerusnya kita kalikan. Ya, log 9 ditambah log 2x sama dengan log 9 dikali 2x. Kemudian ditulis di sini untuk ruas kanannya log 3x plus 1. Kalau sudah dalam bentuk umum, maka kita samakan numerusnya. 9 dikali 2x sama dengan 3x plus 1. Nah, 9 dikali 2x ini sama dengan 18x. Oke, kita dapatkan persamaan linier. Berarti kita selesaikan dengan cara 18x dikurangi 3x sama dengan 1. Ya, x dikumpulkan dengan x. 18x dikurangi 3x hasilnya adalah 15x sama dengan 1. Berarti nilai x sama dengan 1/15. Sampai sini belum selesai, kita harus uji syaratnya, yaitu numerus lebih dari 0. Ada dua numerus yang harus kita uji, yaitu 2x dan 3x tambah 1. Berarti x sama dengan 1/15, kita substitusikan ke 2x. Ya, x-nya kita ganti 1/15 sama dengan 2 dikali 1/15, hasilnya 2/15. Kemudian untuk 3x plus 1, berarti x-nya kita ganti 1/15 menjadi 3 dikali 1/15 ditambah 1. 3 kali 1/15 sama dengan 3/15. Kemudian ditambah 1, hasilnya 1 3/15. Nah, 2/15 ini nilainya lebih dari 0, dan 1 3/15 ini juga nilainya lebih dari 0. Maka, X sama dengan 1/5 itu memenuhi penyelesaian dari persamaan nomor 1. Lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 di sini sudah dalam bentuk umum. Ya, di sini tidak ada basisnya. Ingat, artinya basisnya adalah basis 10. Berarti langsung kita samakan numerusnya ya. X kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 2 min x. Nah, kita ubah ruas kanan menjadi 0, maka akan menjadi x kuadrat min 5x ditambah x, ya, di sini negatif x, jadi plus x. Kemudian ditambah 2, dikurangi 2, ya, ini ke ruas kiri menjadi negatif 2, sama dengan 0. Kita hitung x kuadrat
kemudian di sini negatif 5x tambah x itu negatif 4x ya, kemudian 2 dikurangi 2 itu 0. Maka didapatkan x kuadrat min 4x sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi x dikali x min 4. Maka didapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Oke, selanjutnya harus kita uji syaratnya yaitu numerus lebih dari 0. Berarti kita uji pada x kuadrat min 5x plus 2 dan 2 min x. Oke, kita substitusikan yang pertama x sama dengan 0 ke numerus fungsi x kuadrat min 5x tambah 2. Berarti kita ganti x-nya dengan 0, menjadi 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2. Di sini 2 itu lebih dari 0. Kemudian kita substitusikan ke numerus yang kedua. Berarti di sini 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, ini nilainya lebih dari 0. Karena numerusnya nilainya lebih dari 0, maka x sama dengan 0 memenuhi penyelesaian. Kemudian untuk x sama dengan 4 juga kita substitusikan pada numerusnya. Maka kita ganti x-nya sama dengan 4. 4 kuadrat min 5 dikali 4 ditambah 2. Ternyata di sini dihitung sama dengan negatif 2. Negatif 2 nilainya kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. Berarti x sama dengan 4 tidak memenuhi penyelesaian. Maka nilai x yang memenuhi untuk persamaan nomor 2 yaitu x sama dengan 0. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk persamaan logaritma bentuk yang ketiga. Persamaan logaritma bentuk yang ketiga memiliki bentuk umum A log fx sama dengan B log fx. Di sini basisnya berbeda tapi numerusnya sama. Ya. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma yang ketiga, kita bisa menggunakan sifat yaitu menyamakan numerusnya sama dengan 1. Ya, di sini misalnya numerusnya fx berarti kita sama dengankan 1. Contohnya seperti ini. Misalnya ada 3 log 4x min 15 sama dengan 7 log 4x min 15. Maka di sini, karena basisnya berbeda, numerusnya sama, maka kita samakan 4x min 15 sama dengan 1. Ya, kita kumpulkan angka dengan angka menjadi 4x sama dengan 1 tambah 15. 4x sama dengan 16. Maka x-nya sama dengan 16 bagi 4, sama dengan 4. Oke, kalau ini tidak perlu kita uji ya, maka nilai x yang memenuhi yaitu x sama dengan 4. Contoh yang kedua, di sini ada 4 log 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 7 log 2x kuadrat plus 3x min 1. Ya. Kita sama dengankan numerusnya dengan 1, berarti didapatkan 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 1. Berarti ruas kanan kita buat 0 ya. 1 di sini menjadi negatif 1 ke ruas kiri. Maka 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Difaktorkan menjadi 2x min 1, x plus 2. Kita cari pembuat nolnya, 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, dan x sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk yang kedua, x plus 2 kita sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Maka nilai x yang memenuhi untuk contoh yang kedua ini yaitu x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan setengah. Oke, selesai. Demikian tadi penjelasan mengenai persamaan logaritma bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari Bu Farah, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.